Ya, salam rekan-rekan. Eh, untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan tata cara perhitungan untuk TKDN gabungan barang dan jasa. Nah, jadi ini mulai dari dashboard seperti biasa. Lalu akan eh, untuk memulainya kita akan pilih ya dari menu sebelah kiri ini jenis TKDN. Nah, pada menu ini muncul 3 jenis TKDN ya. Ada TKDN jasa, TKDN gabungan barang, serta TKDN gabungan barang dan jasa. Kita pilih yang TKDN gabungan barang dan jasa. Nah, ini jadi ada keterangannya ya. Jadi TKDN gabungan barang dan jasa ini tuh digunakan untuk biasanya tuh konstruksi atau pengadaan barang IT atau pekerjaan-pekerjaan yang misalnya kita beli barang tapi ada tambahan pengerjaan, jadi ada biaya yang muncul akibat proses instalasi dari barang tersebut. Misalnya kita beli server, habis itu ada operator yang men-setting server tersebut. Nah, kita juga membayar orang tersebut itu. Nah, itu masuknya ke TKDN gabungan barang dan jasa. Nah, itu sebagai contoh aja ya. Kita pilih. Nah, lalu kita akan masuk nih ya. Nah, jadi udah ada untuk ya pekerjaan interior gitu ya. Itu juga masuk ke uh, TKDN jenis ini. Nah, kita mulai dari awal aja ya, buat header baru. Misalnya uh, Pemkot Tangsel ya, lalu ini tuh konstruksi. Nama pengadaan barang, konstruksi, konstruksi puskesmas, misalnya konstruksi apa namanya renovasi puskesmas. Nah, nama perusahaan penggunanya itu ya Pemkot Tangsel dulu lah. Ini misalnya TKDN minimum gitu ya. Pengadaannya misalnya ini plus 2025 misalnya di Banten. Simpan. Oke. Kita pilih oke. Nah, untuk memulai pengisian kita pilih di ini di tombol yang positif ini kita pencet. Nah, akan muncul menu drop down. Nanti kita pilih yang form. Nah, untuk TKDN gabungan barang dan jasa ada 6 form yang harus diisi. Yang pertama adalah form material langsung. Nah, jadi uh, form 1 ini itu tuh berisi material-material yang dibutuhkan pada pekerjaan ini. Yang dimaksud material itu misalnya kalau dalam konstruksi, dalam contoh kasus ini adalah semen, habis itu besi ulir, atau cat gitu ya, itu bisa masuk dalam form ini. Nah, terus form yang kedua itu adalah form peralatan atau barang jadi. Nah, bedanya apa sih? Ini kan sama-sama barang antara nomor satu dan nomor dua. Nomor dua itu berisi misalnya ada eh, barang jadi yang ditambahkan, misalnya AC atau pompa air atau penghangat ruangan, lalu solar panel. Nah, itu bisa dimasukin pada form ini. Lalu yang selanjutnya adalah form 3
atau tenaga kerja tidak langsung. Jadi misalnya pada contoh kasus ini ada project manager, habis itu ada manajer konstruksinya, misalnya manajer teknik gitu ya, itu bisa dimasukkan dalam form ini. Lalu yang selanjutnya adalah form alat kerja atau fasilitas kerja. Jadi form nomor 4 ini berisi alat kerja yang digunakan, baik yang dimiliki ataupun disewa. Misalnya ada penyewaan crane atau bulldozer, itu bisa dimasukkan dalam form ini. Lalu yang nomor 5, itu adalah form tenaga kerja langsung atau tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan konstruksi. Misalnya ada tukang batu, tukang las, eh, mandor, itu bisa dimasukkan dalam form ini. Lalu yang terakhir adalah form biaya lainnya. Jadi, misalnya ada pembayaran listrik, pembayaran solar eh, untuk bekerja gitu ya, untuk mesin atau listrik, air bersih, utilitas itu bisa, atau biaya sewa, biaya sewa-sewa, misalnya lahan kerja atau misalnya pembersihan lahan, membayar orang dari sekitar itu bisa dimasukkan dalam eh, form terakhir ini, form biaya lainnya. Oke, kita langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu form material langsung. Kita pilih, nah ini masih kosong, kita langsung tambah baru aja. Pilih yang biru ini, nah nanti ada langsung eh, menu baru ini, kita pilih nih di kembali dulu ya. Di form ini, material langsung, kita langsung pilih misalnya dari sini nih. Klik tombol yang warna biru di kaca pembesar ini kita pilih. Lalu kita cari nih jenis produknya. Misalnya semen. Kita cari semen Portland ya. Kita cari, kita pilih 3 roda. Kita pilih Indo Semen. Nah, yang berapa nih spesifikasinya? Misalnya 40, tombol, nggak usah, 40 aja lah ya, 40 kilo. Taruh 40 kilo, berarti yang atas. Oke, ini saluran PC, Portland Semen, 40 kilo, Indo Semen, negara asal, ini pasti Indonesia ya. Oke, BPKB-nya 14, jumlahnya itu enggak lebih berarti sekitar 20 lah, 20 sak gitu ya. Unit buah, kita cari lah ini. Satuannya itu pakai buah lah, pakai buah. Kita cek gini, harga satuannya itu misalnya untuk 40 kilo sekitar 180 ribu, dapat murah gitu ya, kita submit. Oke, kita tambah lagi misalnya baja. Kita pilih yang baja untuk konstruksi umum, kita pilih aja lah ini ya. Oke, yang mana nih, kita pilih mereknya misalnya Raja Besil ya, kita pilih. Oke, nah ini kita pilih speknya misalnya yang 12 meter itu standar galvanis nomor 3 nya. Nah, ini kita pilih.
Oke. Negara asal ini Indonesia, TKD-nya udah automatic ya dari kita pilih yang ke menu sebelumnya. Nanti pas kita pilih oke, untuk uraian, spesifikasi, pemasok dan nilai TKD itu udah otomatis terisi. Nah, kita tinggal isi jumlahnya. Misalnya jumlahnya itu sekitar ya 100 kilo gitu ya, kilogram. Nah, harga satuannya sekitar 17.500. Oke, submit. Oke, ini kita lebihnya. Misal gini ya. Submit. Oke. Kita hapus dulu lah ya. Oke. Ini udah nih misalnya contohnya misalnya ada tambah baru lagi, misalnya ada kita butuh pipa. Semen bata. Misalnya bata gitu ya. Bata ringan. Paving block misalnya. Pilih bata citra abadi. Oke. Kita pilih yang banyak ya pilihannya ya. Meter yang misalnya M. Oke. Berapa unit biasanya tuh per misalnya itu lamsam gitu ya. Satuannya sekitar 6 juta. Oke, jumlahnya itu satu aja karena lamsam gitu ya. Kita submit. Asal Indonesia pasti. Nah, terus gimana kalau misalnya ada yang impor gitu ya? Kita coba nih ya tambah baru, misalnya apa materialnya? Aditif beton. Impor misalnya. Termasuk supplier. Ini dari PT Adi. Negara asal itu Cina. TKD-nya 0 karena impor gitu ya. Misalnya ini liter. Jumlahnya itu 50. Harga satuannya itu misalnya 1,7. Terus 70.000 gitu ya. Submit. Oke. Nah, ada beton mau Cina. Nah, jadi kalau misalnya materialnya udah diisi, ya akan seperti ini ya. Jadi bisa ditambahin terus. Karena ini konstruksi itu umumnya bisa lebih dari 20 item. Atau misalnya kalau misalnya disederhanakan itu ya paling bisa 10 lah. 10 material gitu ya. Untuk konstruksi yang sederhana. Nah, kita lanjut ke pengisian ke form kedua. Itu kita pilih yang ini, lalu pilih yang form, masuk yang peralatan barang jadi. Ya, langsung kita tambahkan, kita cari nih langsung, misalnya AC. Nah, misalnya ada nih ya, air handling unit, misalnya pakai bahu.
pilih misalnya ini speknya nah misalnya ini pakai oke. Nah, asal Indonesia jumlahnya misalnya 1 aja. Unit kita pilihnya itu sekitar 20 juta. Submit. Atau ada lagi misalnya untuk puskesmas itu oksigen misalnya, oksigen generator, pilih aja perusahaannya, kapasitasnya yang 40. Oke, oksigen generator jumlahnya 2 unit misalnya 15 juta. Asal Indonesia, submit. Kolom unit harus diisi ya, unit, submit. Oke, berhasil. Generator. Nah, terus kita tambah baru lagi misalnya panel surya misalnya, pompa air misalnya, pompa air dulu deh, pompa air kita pilih misalnya Sanyo, kita pilih speknya mana nih, banyak banget ya Sanyo ya, misalnya inilah paling bawah. Oke, berasal Indonesia, pompa air masih Panasonic, Sanyo Panasonic. Oke, jumlahnya 2 lah ya, 2 unit, kesatuannya sekitar 1,2 juta. Sampai apa nih, Panasonic. Oke, kita submit. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada pompa air atau ada AC, ada air handling unit, ada panel surya, itu barang-barang yang jadi dan menempel ke pekerjaannya. Misalnya dalam kasus ini adalah si puskesmas itu bisa ditambahkan di sini ya. Itu namanya peralatan atau barang jadi. Oke, kita langsung masuk ke form selanjutnya, yaitu tenaga kerja tidak langsung. Kita balik lagi ke menu ini, ke menu jenis TKDN untuk gabungan barang dan jasa. Kita pilih yang ini, si formnya. Lalu pencet yang ketiga, form tenaga kerja tidak langsung. Nah, tadi yang sudah dijelaskan, form ini tuh berisi project manager, manager teknik, manager lain-lain lah ya. Untuk QC misalnya, atau manager umum pada suatu proyek. Ya. Jadi kita bisa tambahkan aja, ditambah baru, misalnya ahli profesional. Proyeknya project manager. Oke, misalnya dia cukup S2, jurusannya manajemen, pengalamannya itu 10 tahun dalam proyek, keluarga negaraannya bisa dipilih WNI atau WNA. Kalau WNI itu langsung 100, WNA itu langsung 0. Kita pilih yang WNI aja. Lalu untuk jumlahnya itu 1, durasi pekerjaannya misalnya 1 tahun gitu, 12 bulan. Bulan. Nah, untuk harganya ini udah berdasarkan standar Ikindo. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu
rekan-rekan sekalian punya standar sendiri gitu ya, ini bisa disesuaikan. Ini hanya sebagai referensi saja. Nah, kita bisa misalnya 60 juta itu bisa langsung submit. Oke, lalu kita tambah baru lagi, misalnya ahli profesional juga, ahli struktur, misalnya gitu ya. Ini pendidikannya S1, jurusannya teknik sipil, misalnya gitu ya. Lalu pengalamannya 5 tahun. WNI atau WNA, WNI dulu aja. TKD-nya 1, WNA, WNI. Oke, jumlahnya itu 1, terus 12. Ini kita ngikut aja standar Ikindo juga, kita submit. Oke, terus kita tambah baru, misalnya ahli profesional untuk ahli kesehatan lingkungan, misalnya gitu ya. S1 dia tuh jurusan kesehatan masyarakat. 5 tahun kita bikin, nah tapi luar negeri ya, dia orang luar. Jumlahnya 1, 12 bulan, harga satuan rupiahnya kita profesional, misalnya karena orang luar 25 juta. Oke, sip. Nah, jadi untuk yang tenaga kerja tidak langsung itu bisa ditambahkan di sini ya. Kayak misalnya nanti ada orang QC, habis itu misalnya dibutuhkan untuk administrasi, ini bisa dimasukkan di sini ya. Karena kan pekerjaan utamanya itu ada pembangunan. Jadi kalau misalnya seperti administrasi dokumen-dokumen itu bisa dimasuk di form ini. Oke, kita lanjut ke yang form keempat. Ya, kita pilih isi form. Yang keempat, alat kerja atau fasilitas kerja kita pilih. Kita tambah baru, kita masukin nih. Jadi namanya misalnya apa ya yang dibutuhkan alat kerja itu, misalnya mixer semen. Masuknya itu ini aja. Contoh ya Korpsurindo. Kita kepemilikan alat kerja. Nah, jadi kalau misalnya pada minimum gitu ya, kita nggak tahu nih itu mereknya apa, habis itu dari mana gitu kan. Nah, jadi supaya aman kita pilih dari pembuatnya tuh luar negeri aja. Nah, tapi pemiliknya itu karena biasanya tender-tender diikuti oleh perusahaan dalam negeri, kita pilih yang dalam negeri. Nah, jadi kalau kasih TKDN-nya dalam negerinya itu 75% nih untuk alat ini mixer semen. Nah, jumlahnya butuh 1 atau 2 lah. 2, durasinya itu 12 bulan itu ya. 12 bulan. Nah, depresiasinya sekitar asumsinya 2 juta gitu ya. Kita submit. Oke. Terus ada kita tambahin lagi nih ya. Tambahin misalnya dump truck. Speknya itu yang 20 ton misalnya. Dibuatnya di luar negeri. Di dalam negeri udah ada lah ya. Tapi pemiliknya itu kita kasus ini contohnya dalam negeri plus luar negeri. Dengan share saham, kepemilikan dalam negerinya itu 50%, luar negerinya 50%. Jadi yang kita masukin di sini adalah 50 gitu ya. Nah, terus alokasi dalam negerinya TKDN-nya itu sekitar 87,5%. Jadi yang kolom ini sudah otomatis nggak usah diisi lagi, tinggal ngotak-atik yang di atas bagian atas ini.
Nah, untuk jumlahnya itu butuh 3, durasi 12 bulan. Oke, biaya. Misalnya kita sewa gitu ya, sewanya tuh 1 unit per bulannya tuh ya 10 juta lah. Kita coba. Kita submit. Oke, terus aja kita bisa tambahin lagi ya. Misalnya alat kerja itu misalnya crane gitu ada nggak ya? Kita coba cari crane. Oh, crane bisa aja sih. Crane misalnya yang 5 sekitar 40 ton lah. Dibuatnya di luar negeri, misalnya merek Cina gitu ya, tapi yang punya orang dalam negeri. Nah, jadi TKD-nya tuh 75%, kita butuhnya 1 untuk 12 bulan. Biaya sewanya tuh sekitar per bulannya sekitar 3.500 ya. Oke, kita submit. Sip, oke. Untuk alat kerja fasilitas kerja bisa tetap ditambahkan terus ya. Itu berdasarkan RAB dari rekan-rekan sekalian. Terus bisa ditambahin di sini. Oke, lanjut ke form selanjutnya adalah TKDN untuk tenaga kerja langsung ya. Oke, ya benar. Tenaga kerja langsung nomor 5. Kita pilih. Oke, kita tambahkan baru. Jadi untuk yang ini tuh misalnya tenaga pendukung gitu ya. Misalnya tukang batu. Tukang batu buat pecah-pecahin batu. Pendidikan lainnya jurusan kita skip aja. 1 tahun kewarganegaraan misalnya WNI 100%, jumlahnya ada 15 orang untuk 12 bulan. Misalnya 1 bulannya sekitar misalnya 4 juta gitu ya. 4 juta. Oke, kita submit. Tukang batu. Oke. Tambah baru misalnya mandor. Lainnya jurusan skip, pengalamannya skip juga nggak masalah. WNI. Oke, jumlahnya itu 2 lah ya. 12 bulan. Soalnya 5 juta gajinya. Submit. Oke. Tambah baru lagi, misalnya ada tenaga pendukung. Apa biasanya ya? Tukang. Jurusannya Tasrik, KDN, ini jumlahnya itu ada 20 orang. Durasi 12 bulan, misalnya ini 4 juta. Kita submit. Oke. Oke, nanti kalau untuk misalnya tukang batu, tukang yang biasa, tukang las, mandor, tukang batu misalnya gitu kan ada biasanya. Habis itu ada operator misalnya, tambah baru operator gitu ya. Operator crane. Ini saya butuh 1 12 bulan gajinya itu sekitar 4,5 juta. Submit. Oke. Terus ya kita bisa tambahin lagi terus. Dan seterusnya sesuai dengan RAB dari rekan-rekan sekalian. Nah, kita langsung masuk ke yang terakhir yaitu biaya lainnya. Biaya lainnya kita form, kita pilih yang lainnya. Nah, mas kosong kita tambahin baru. Misalnya ada Mop ya, transportasi, demobilisasi.
Ini untuk awal dan akhir kerjaan, jadi hanya transport gitu aja. Tapi kan intinya itu pakai truk gitu ya. Itu misalnya kita nggak tahu truknya eh, buatan mana, ternyata kita asumsi aja ini 75%, jumlahnya itu satu, durasinya itu satu, tapi kita bikin ini ya satunya lamsam. Misalnya butuh sekitar 15 juta. Oke. Lalu kita tambah baru, misalnya ada listrik kerja gitu ya. Dari PLN, misalnya satu bulannya TKDN-nya 100% PLN, jumlahnya itu saya eh 12 lah ya. Kita satu dulu, ini 12. Ini bulan, biaya sebulan itu sekitar 2.500.000. Oke, kita bisa simpan, tambah baru, misalnya pembersihan lahan, tapi menggunakan biaya tenaga kerja lokal gitu. Ini 100, jumlahnya satu, ini satu aja dibikinnya, ini dalam sama aja, biaya pembersihan lahan misalnya 2 juta, 100. Ini. Terus listrik, misalnya air gitu ya, misalnya solar, untuk fan dan alat berat lainnya, itu solar kerja tuh sekitar 86 gitu ya. Nah itu KDN-nya, jumlahnya kita bikin satu untuk 12 bulan, satu bulan itu estimasi 3 juta. Submit, misalnya ini bisa ditambahin lagi ya, misalnya ada ini butuh jasa, butuh misalnya instalasi, nah, jasa instalasi kelistrikan atau pipa gitu ya, perpipaan. Misalnya PT Adi Kar Jasa misalnya. Ini kita hitung dia tuh masihnya sekitar 71% gitu ya. ADN-nya jumlahnya itu satu, kita bikin aja lamsam satu. Jadi untuk semua pekerjaan udah bangunannya udah ada, instalasi listrik sama pipanya dikerjakan oleh mereka gitu ya. Biaya borongan itu sekitar 50 juta lah. Lumayan sih 20 juta instalasinya. Sekitar 20 juta lah. Nah, kita submit. Oke. Berhasil disimpan. Oke. Prosesing.
Waduh, kelebihannya hapus dulu. Nah, jadi gini ya, udah muncul pekerjaan yang tadi tuh jasa instalasi listrik atau pipa gitu ya. Jadi bagian disubkonkan lagi pekerjaannya ini ke PT lainnya. Jadi bisa dimasukin aja. Nah, nilai TKDN-nya ini asumsi ya, tapi bisa dihitung sendiri berdasarkan eh, pekerjaan TKDN jasanya. Bisa pakai form yang TKDN jasa ya, salah satu jenis aplikasi dari si Pitung, bisa pakai itu juga. Nah, jika sudah masih ada lagi nih ya yang diindikasikan sebagai jasa umum atau biaya lainnya gitu ya. Misalnya biaya IMB, pengurusan IMB, lalu pengurusan pemasangan listrik, pemasangan PAM itu bisa dimasukin dalam form ini jasa umum ya atau biaya lainnya. Masukkan sini jika sudah sesuai dengan RAB atau HPS gitu ya. Sudah lengkap semua. Oke, sekarang kita tinggal lihat nih nilai akhirnya TKDN-nya berapa sih untuk pekerjaan ini. Nah, kita bisa lihatnya di sini nih. TKDN gabungan barang jasa, kita balik lagi. Nah, kita pilih yang rekap. Nah, jadi sudah ada penyedia barang dan jasa, nama pekerjaan, pengguna barang jasa, nomor dokumen, dan status. Ini TKDN minimum. Jadi sudah ada rinciannya, persen TKDN-nya untuk barang dan jasa. Hasilnya itu sekitar 85,64%. Ini adalah TKDN dari pekerjaan konstruksi renovasi puskesmas di kota Tangerang Selatan. Contohnya seperti itu. Jika pengen dilihatnya, pengen di print hasil akhir rekapitulasinya, kita bisa pilih yang unduh PDF. Nah, akan muncul hasil seperti ini, rekan-rekan. Ini bisa langsung di download. Ya. Oke, untuk perhitungan, oke, untuk perhitungan, untuk perhitungan dari TKDN gabungan barang dan jasa, uh, sekian rekan-rekan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa chat ke customer center dari si Pitung atau komen di kolom komen di bawah ya. Nanti sebisa mungkin akan kami respon di kolom komen. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.